Halo, shalom teman-teman MYC. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah bersama secara online. Dimanapun teman-teman berada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan satu kali lagi yang Kau boleh berikan pada setiap kami, untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh disenangkan, Tuhan yang boleh ditinggikan melalui setiap puji-pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman semua, saya mengajak kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau bersyukur kepada Dia. Kita mau sama-sama katakan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, kiranya kita terus bersuka di dalam Tuhan. Mari teman-teman, saat ini saya mengajak kita mau mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, ke kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari teman-teman, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman kita boleh menyanyikan pujian ini seperti yang kau ingini. Kiranya pujian ini boleh menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa kita telah meninggalkan hidup kita yang lama dan menjadi seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur karena masih ada anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kita masih bukan hanya masih bisa hidup, tapi juga kita masih bisa melakukan banyak hal, sekalipun yang bisa kita lakukan lebih banyak hal-hal yang terbatas. Pada hari ini saya ingin bahas satu tema yang diberikan, yaitu Unity in Diversity. Atau kalau dalam British English bacanya mungkin berbeda gitu ya, Diversity. Tema ini bukan karena bulan Agustus dan berdekatan dengan hari kemerdekaan, maka ini akan membahas tentang persatuan di tengah keragaman di Indonesia. Bukan untuk membahas hal itu, tetapi dalam konteks keragaman yang ada khususnya di Indonesia, meskipun konteks ini juga bisa berlaku di seluruh dunia, bagaimana kemudian kita harus bersikap sebagai orang Kristen. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan pada kami ada kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Kami juga bisa bernyanyi memuji Engkau, kami bisa mendengarkan firman, kami bisa berkomunikasi dengan Engkau. Biarlah ketika kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau singkapkan kepada kami, sehingga kami tahu bagaimana kami bersikap di dalam keadaan yang harus kami hadapi, baik dalam pekerjaan, di dalam studi kami bisa berespon dengan benar, dan kami tahu bagaimana hidup sesuai dengan panggilan yang Engkau berikan pada kami. Berkati di dalam perenungan kami dengan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ini bagian firman Tuhan yang sangat familiar. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kalau dilihat di dalam struktur yang ada, saya mendasarinya ketika membaca di dalam bahasa Yunaninya dengan melihat paralel dari kata kerja yang ada. Maka kalau boleh saya buat struktur paralelnya, saya buat dalam bentuk kiasmus. Itu ada A, B, C, B aksen, A aksen. Maka kita akan melihat di dalam ayat yang ke-18, kalau diparalelkan dengan ayat 20 bagian B, itu sama-sama berbicara tentang Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-18 itu mengatakan bahwa dia punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Kemudian di ayat yang ke-20B, dia mengatakan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Kemudian di bagian B-nya, B aksen, itu kalau di dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata kerja yang jenisnya mirip, yaitu sama-sama pakai participle, kata kerja participle. Nah, cuman bedanya kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pergilah, itu di ayat 19a, itu pakai bentuk pasif dan auris pasif, sementara kalau yang di ayat 19b dan 20a yang diterjemahkan baptislah dan mengajarlah, itu sama-sama pakai present participle aktif. Jadi kalau yang pergilah itu pasif, auris itu maksudnya tanpa ada definisi bagaimana itu harus dilakukan terus-menerus atau sudah selesai. Bukan ya, kalau yang present itu lebih bersifat terus-menerus. Jadi kalau auris itu lebih bersifat kayaknya seperti cuman sekali gitu, dan nggak didefinisikan aspeknya. Sementara di bagian C yang merupakan bagian di tengahnya, kalau menurut saya itu satu-satunya kalimat perintah yang ada. Meskipun dua participle di awal dan di akhir dari bagian ini,
mungkin juga bisa bernuansa perintah, tapi satu-satunya yang memakai kata kerja perintah, imperatif, yaitu di dalam kalimat jadikanlah semua bangsa muridku. Maka mari kita lihat bagian tengahnya dulu, yaitu soal menjadikan murid. Ini akan membuat kemudian bagaimana kita memikirkan, meresponinya ketika kita berada di dalam keadaan yang majemuk gitu ya, di dalam begitu banyak perbedaan dalam banyak hal, bagaimana kita bisa berespon. Nah, kalau perhatikan baik-baik, saya tadi katakan ini satu-satunya kalimat perintah sebenarnya, kata kerja perintah yang dipakai oleh Matius. Dia pakai kata situ, saya tunjukin di dalam bahasa Yunani itu Mattheusate. Jadi ini bukan si Matius jualan sate gitu ya, tapi ini berbicara tentang Matthew itu hubungannya dengan murid, disuruh perintah untuk membuat murid gitu ya, menjadikan murid. Itu pantanya itu seluruh. Terus ada kata yang terakhir tak etni kan kadang suka dengar kayak etnik ya, etni dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bangsa. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu biasanya terjemahkan itu nations, itu plural gitu ya. Ada yang lebih menekankan kepada etnis atau suku bangsa gitu ya. Ya itu tafsirannya bisa beda-beda. Tapi bagian di sini berbicara yang harus jadikan murid, perintah untuk menjadikan murid itu bukan hanya untuk bangsa tertentu atau etnis tertentu. Jadi bukan berarti rasul-rasul disuruh hanya ke orang Yahudi saja. Tapi di sini dibilang semua. Itu sebabnya mereka nanti kan dibuat harus pergi sampai ke seluruh dunia, karena tujuannya itu ke semua bangsa. Jadi bukan cuma hanya etnis mereka sendiri atau bangsa mereka sendiri, tapi juga ini bukan berarti bahwa ini kata semua bangsa itu berarti semua individu manusia yang ada di dunia. Enggak gitu juga. Kenapa begitu? Karena kata semuanya itu bukan menunjuk kepada seluruh individu manusia, tapi lebih menunjuk kepada segala jenis bangsa. Jadi menunjuk kepada bermacam-macam bangsa. Mungkin satu suku bangsa atau satu etnis itu mungkin diwakili oleh beberapa orang, sekelompok orang. Tapi dari setiap suku bangsa itu harus ada yang dimuridkan. Maka kalau disimpulkan ini menunjuk kepada orang pilihan sebenarnya. Orang pilihan yang sudah ditetapkan oleh Bapa itu dari semua etnis atau semua suku bangsa yang ada. Nah, kenapa pemahaman ini penting? Karena kebanyakan orang ketika mendengar kalimat ini atau kemudian dimotivasi untuk memberitakan Injil, seringkali mengerti itu pemberitaan Injil dianggap pokoknya semua orang harus kemudian percaya kepada Kristus. Padahal memang tidak semua orang akan percaya kepada Kristus. Maka bagian kita bukan untuk memaksa setiap orang di sekitar kita untuk kemudian jadi seperti kita, gitu ya. Bukan. Kalau kita berpikiran seperti itu nanti bisa stres sendiri, gitu ya. Kenapa sampai orang-orang di sekitar kita tidak mau, gitu ya, tidak berespon ketika kita ingin menyampaikan kabar baik. Jadi ini dulu yang perlu kita pahami, gitu ya. Menjadikan murid itu memang untuk seluruh bangsa, seluruh etnis, untuk semuanya, gitu ya. Tapi bukan berarti semua individu dari seluruh bangsa atau semua orang-orang sekitar kita itu pasti akan jadi murid. Karena ya pilihan biasanya sedikit, gitu ya. Orang yang dipilih oleh Bapa seluruh dunia jadikan. Maka itu sebabnya kita perlu berhikmat di dalam menghadapinya. Karena memberitakan Injil bisa kepada semua orang, tetapi bukan berarti semua orang itu harus berespon kemudian percaya kepada Kristus. Di dalam bagian selanjutnya, dalam bagian B aksen, yaitu pergi, kemudian baptis dan mengajar. Kata pergi tadi saya katakan itu sebenarnya ditulis itu di dalam kata kerja participle yang bentuknya pasif. Jadi bukan
disuruh pergi. Tapi saya lebih menafsirkan itu dibuat pergi sebenarnya. Mereka bukan secara aktif suruh pergi, tapi mereka itu kayak dibuat pergi. Ini mungkin menjelaskan kenapa Tuhan Yesus juga suruh mereka sebenarnya tunggu dulu. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Dan kemudian akhirnya mereka pergi, itu karena ada penganiayaan kan. Baru mereka bisa keluar dari Yerusalem, kemudian mereka pergi memberitakan Injil, mereka menjadikan murid di seluruh dunia. Maka pertanyaannya itu bukan pergi kemana. Kalau buat saya itu pergi dari apa? Karena yang buat pergi itu Tuhan. Nah, ini lebih berbicara bagaimana sebenarnya kita bisa meninggalkan keegoisan kita. Ketika kita ingin bersaksi di dalam keadaan yang berbeda, di dalam masyarakat, di dalam keadaan yang begitu majemuk, kita nggak bisa memaksakan apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan kita berpikir bahwa ya beginilah seolah-olah yang terbaik yang harus dilihat orang. Ada beberapa hal mungkin kita yang harus berubah. Bukan menuntut orang lain berubah. Bukan berubah menjadi seperti orang berdosa, oh bukan. Karena ada yang berpikir, saya kalau lagi mau pendekatan kepada orang tertentu, kalau mereka sikapnya seperti itu, apa saya harus ikut seperti mereka gitu. Misalnya, ada yang kerja, teman-teman lingkungannya kalau ngomong, biasa laki-laki kebanyakan ngomongnya ngomong jorok. Gitu. Apa untuk pendekatan, maka ya udah harus ikut dulu dalam kelompok yang sama-sama harus pintar ngomong jorok dulu, diterima di dalam kelompok itu, baru kemudian bisa bersaksi. Oh, nggak gitu juga gitu ya. Mungkin pertama diterima ketika kita ngomong kebenaran, malah justru ditolak karena dianggap, lu so suci sih. Biasanya ngomong jorok kayak kita, ini sekarang kok tiba-tiba suci. Justru kita tetap harus menunjukkan di dalam kebenaran bagaimana berbeda dengan yang lain. Tapi ada hal-hal yang kemudian kita mungkin justru harus berubah. Misalnya di dalam bentuk yang kita itu terlalu eksklusif. Ya, karena ada orang-orang yang misalnya begini. Kita ngomongnya itu terlalu dibuat rohani. Misalnya kebiasaan misalnya ini. Di dalam ibadah, orang itu kalau mulai shalom, gitu ya. Dia pikir kalau ngomong shalom, jadi kelihatan kayak ini simbol dari Kristen. Shalom. Padahal kan gak juga kan ya. Itu jadi ke Yahudian. Di dalam modern Hebrew, shalom itu artinya ya sama aja kayak bahasa Inggris hello, atau kita kayak salam gitu ya. Dan itu gak menunjukkan orang ngomong shalom itu sebagai orang yang kelihatan jauh lebih rohani. Ya memang bahasa mereka begitu, agak mirip dengan bahasa Arab Assalamualaikum, atau bahasa Korea Annyeonghaseyo itu, atau di dalam bahasa-bahasa yang lain ya, misalnya salut atau ciao atau hola atau apalagi ya hello gitu ya. Itu ya memang begitu gitu, atau apa ni hao gitu ya. Ya itu cuman ya kayak hello sebenarnya. Nah, kalau di dalam prinsip kayak begitu, terus kemudian dipraktikkan, dimasukkan bahwa saya kalau memberikan salam tetap harus ngikutin gitu ya. Berkelihatan saya Kristen rohani, itu shalom gitu ya. Ya nggak gitu juga gitu ya. Mungkin di saat-saat tertentu kita perlu assalamualaikum. Di satu sisi kelihatan, wah ini kok kayaknya kan di Indonesia kalimat seperti itu udah jadiin seperti oh ini kalau ngomong kata assalamualaikum itu pasti muslim. Padahal kan nggak tentu juga kan ya. Lalu itu kalimat ya bahasa Arab yang artinya salam, kayak halo gitu. Meskipun secara konotasi udah berubah seperti itu, salamnya agama tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya artinya kan ya sama aja. Ya orang Kristen di Arab kan ya pakai assalamualaikum juga. Mereka orang Arab, kalau yang orang Arab gitu ya, ngomong gitu. Anehnya, kalau orang Arab di negeri Arab tertentu malah pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Arab. Kecuali waktu mereka ngomong sesama orang Arab gitu ya. Kan ada ya, kalau negara-negara tertentu malah bicaranya agak berbeda.
Nah, ada beberapa hal yang mungkin yang bukan sesuatu yang penting, kita perlu menyesuaikan. Yang prinsip yang kata Paulus, itu aku menjadi sama seperti orang Yahudi, bagi orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani. Bukan di dalam hal berbuat dosa, tetapi di dalam hal-hal tertentu sebagai pendekatan, biar kemudian bisa kelihatan ada kayak jadi common ground gitu, untuk kemudian bisa bersaksi. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip dan untuk menyatakan kebenaran, justru tetap di situ harus bisa menyatakan kebenaran. Ini ya, kita perlu belajar pergi dari keegoisan kita, kemudian seolah-olah kita sudah begini dan kita tidak perlu berubah, orang lain harus berubah, yang kemudian bisa menerima kita apa adanya. Kata baptis dan ajar itu sebenarnya berbicara tentang lambang kayak menaklukkan diri kepada Allah Tritunggal. Jadi yang sudah dimuridkan itu kemudian dididik, diajar, itu terus-menerus takluk dan taat kepada Allah dan mengerti apa yang diajarkan oleh Kristus. Pertanyaan selanjutnya, orang sering bertanya, terus bagaimana saya kemudian bisa bersaksi dengan baik? Itu sikap saya harus seperti apa? Saya sih nggak bahas soal sikap sih, karena menurut saya yang jauh lebih penting yaitu untuk bersaksi ya jadi saksi Kristus. Loh, orang tanya, iya gimana caranya menjadi saksi Kristus? Gampang gitu ya. Menjadi saksi Kristus ya menunjukkan identitas diri kita sebagai saksi Kristus. Tapi ada yang bilang, boleh nggak saya bersaksi tapi tetap toleransi dengan agama yang lain? Oh, toleransi kan nggak ada yang salah gitu ya. Karena ya orang beragama, orang punya hak gitu ya untuk melaksanakan ibadahnya gitu ya. Boleh aja. Ada yang tanya, boleh nggak waktu pendekatan, waktu PDKT begitu dengan orang yang mau kita injili, terus kemudian kita mengingatkan mereka untuk bisa untuk beribadah, misalnya, oh ini udah jam untuk sembahyang, kenapa nggak sembahyang? Atau ingetin hari-hari tertentu, kamu nggak kesini, kenapa kamu nggak ikut ibadahnya gitu ya. Kalau misalnya itu untuk kemudian kita bisa ngobrol terus membandingkan di dalam bagaimana beribadah, ya itu terserah di dalam bagian pergumulan masing-masing. Karena menurut saya gitu ya, tiap orang di dalam kita pendekatan untuk menginjili itu punya keunikan tersendiri gitu. Jadi ini bukan soal boleh nggak boleh gitu ya. Yang jelas kita bukan untuk jadi sama seperti mereka gitu ya. Itu bukan. Tapi kalau soal boleh atau enggak kita bersikap seperti apa, maka kita perlu mengerti ada beberapa prinsip di dalam hal ini. Dua prinsip. Yang pertama, saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. Meskipun ini konteksnya agak berbeda. Ini konteks untuk boleh nggak makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, Paulus jawabnya dengan kalimat ini, 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kira-kira Paulus jawabnya begini, boleh aja. Karena dia kasih penjelasan di selanjutnya, berhala kan itu nggak ada. Jadi waktu dipersembahkan, karena kita anggap berhala itu nggak ada, ya sudah, kita juga bisa menikmati itu. Tapi dia bilang ada prinsip-prinsip yang lain. Maka dia kasih di sini dua prinsipnya. Semua boleh, segala sesuatu diperbolehkan. Kalau dalam pikiran saya sampai berdosa kan kita manusia juga diperbolehkan. Kalau nggak boleh, kita dibuat jadi tidak berdosa. Jadi nggak bisa berdosa sama sekali. Tapi kita masih diizinkan berdosa kan. Bukan berarti kita boleh berdosa terus tanpa konsekuensi. Oh bukan begitu gitu ya. Maksudnya masih diizinkan. Lagian kita nggak ngapa-ngapain, kita diem aja, kita juga berdosa. Maka pertanyaan orang Kristen bukan lagi soal boleh atau enggak saya melakukan hal ini. Oh bukan. Ada pergumulan yang jauh lebih baik.
waktu kita akan bersikap di dalam berbagai macam hal, waktu kita ingin bersaksi. Ini pertanyaan yang pertama, berguna apa enggak? Bergunanya itu tujuannya dengan hubungannya dengan Tuhan ya. Bukan cuma berguna buat kita biar kita bisa diterima oleh orang-orang. Ya kadang-kala mungkin kita nggak bisa diterima. Tapi itu bagian dari panggilan kita. Kita bersaksi bukan untuk diterima. Tapi kalau saya nggak diterima, bagaimana saya bisa bersaksi? Oh, tetap bisa bersaksi. Karena orang melihat itu kesaksiannya. Ada yang tidak menerima, mungkin suatu hari bisa menerima. Atau bisa juga akan terima sama sekali terus-menerus. Karena tadi ya, nggak semua orang akan percaya. Maka kita tujuannya bukan kita yang harus diterima gitu. Tapi kita bisa bersaksi, bisa menunjukkan Kristus. Yang kedua prinsipnya itu membangun apa enggak. Ini Paulus hubungkan itu dengan konteks jemaat sebenarnya. Karena jangan-jangan ketika kita melakukan segala sesuatu yang boleh, tapi bisa membuat orang lain itu tersandung. Itu bisa mengganggu gitu ya. Prinsip yang ketiga di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maka pertanyaan yang ketiga perlu dipertanyakan, memuliakan Allah atau enggak. Jadi ini bukan cuma soal berguna atau membangun, tapi ada pertanyaan yang lebih sulit yang harus dijawab. Ini memuliakan Allah enggak ketika saya bersikap seperti ini, ketika saya mengambil keputusan seperti ini, itu memuliakan Allah apa enggak? Nah ini memang agak susah gitu ya, karena konteksnya berbeda, tiap orang pergumulannya berbeda. Tapi kita perlu bergumul, bukan dengan mengharapkan Alkitab langsung kasih, wah kalau dalam kasus begini, jawabannya 3 kemungkinan, A, B, C, atau D, atau 4 gitu, ada D, atau ada yang lain. Oh enggak, ini disuruh karena kita yang harus bersaksi dalam konteks yang berbeda, kita harus berhikmat untuk bisa mempertanyakan hal ini. Bukan lagi bertanya boleh atau enggak, berdosa atau enggak berdosa. Itu berdosa enggak berdosa soal yang jauh lebih kecil. Yang lebih tinggi yang harus kita pertanyakan itu sampai di dalam hal memuliakan Tuhan atau enggak. Tapi ingat baik-baik, ketika kita ingin bersaksi dalam keadaan yang sangat majemuk ini, maka kita perlu tahu fokus utamanya bukan diri kita. Di ayat 18 dan ayat 20b dalam AA aksen, dalam paralel yang terakhir itu Tuhan Yesus mulai sebenarnya di ayat 18, dia bilang segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, baik di surga maupun di bumi. Dan kemudian di ayat penutupnya dalam 20 bagian B, dia bilang, aku akan menyertai kamu. Dalam bahasa Indonesia terjemahkan senantiasa. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan, aku akan menyertai kamu setiap hari sampai kepada akhir zaman. Jadi ini berbicara tentang yang harus jadi fokus sebenarnya, bukan diri kita yang punya kuasa, itu Tuhan yang akan bekerja, yang akan berubah seorang, yang akan terus kemudian menjadikan murid itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri, karena itu kan jadi muridnya dia. Loh, terus bagian kita apa? Bagian kita itu kan menyaksikan Tuhan, bersaksi tentang dia. Maka waktu kita harus fokus, bukan lihat keadaan kita, sikap kita seperti apa, saya udah baik atau belum, saya sanggup atau tidak sanggup. Oh bukan. Fokus kita itu harus melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja. Yang kedua, kita harus bisa melihat bahwa dalam semuanya itu ada penyertaan Tuhan. Ini bukan saya sendiri yang bergumul di dalam keadaan seperti ini, saya tetap diminta harus bersaksi padahal keadaan sudah sulit, malahan saya juga punya berbagai macam kekurangan, keterbatasan. Mana bisa saya melakukan semuanya? Ya memang gak bisa kita melakukan semuanya, tetapi ada Tuhan yang menyertai, memimpin kita. Maka bagaimana kita harus menyikapi di dalam konteks khususnya di dalam negara kita yang terus menggemakan kita harus bersatu dalam perbedaan yang ada, tetapi kesulitannya itu sulit sekali, dan kita pun orang Kristen untuk bersaksi itu berada dalam keadaan yang berat sekali gitu ya. Maka sebagai penutup kita perlu merenungkan gitu ya, untuk bisa bersaksi kita perlu hikmat.
Nggak bisa cuma sekedar pokoknya saya pengen bersaksi. Iya sih, Tuhan akan pakai kita gitu ya. Tapi kita perlu bergumul juga dengan Dia yang memberikan kuasa, yang berkuasa, yang sedang memakai kita. Kita perlu tahu bagian di dalam hal-hal tertentu, apalagi yang harus kita lakukan. Keputusan seperti apa yang kita ambil, yang harus kita ambil dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena Tuhan tidak membukakan semua apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kondisi yang khusus gitu ya. Maka itu pergumulan kita perlu hikmat waktu kita harus bersaksi, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu menutupi identitas kita sebagai orang percaya. Karena kalimat Tuhan Yesus itu jelas sekali. Waktu dia berbicara, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Waktu berbicara tentang terang dunia, dia mengatakan bahwa kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menutupnya dengan gantang. Jadi itu kan jelas-jelas mengatakan, ya udah, kita itu ya terang itu adalah Kristus sendiri sebenarnya di dalam kita, yaitu Dialah terang dunia. Kita cuman jangan berusaha menutupi terang itu. Sebenarnya itu harusnya jauh lebih gampang itu, karena cuma tidak menutupi terang itu, maka orang bisa melihat terang itu, orang bisa terpesona kepada Kristus. Nah, kita yang tidak menutupi terang itu juga harus memandang kepada terang itu. Kita harus memandang kepada Kristus, semakin terpesona kepada Dia, sehingga orang-orang yang melihat kita itu bisa melihat terang yang kita terpesona itu, mereka juga bisa terpesona kepada Kristus yang adalah terang dunia yang hidup di dalam kita. Jadi daripada memikirkan bergumul terus dengan keadaan diri kita, kesulitan kita, bagaimana harus bersikap, maka bagaimana kemudian kita bisa belajar fokus kepada Dia, sambil kemudian kita melihat kuasanya yang menyertai kita, yang akan memakai kita, mengubah hidup kita, bahkan membuat banyak hal yang kelihatan mustahil yang terjadi di dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita tidak berdaya sama sekali, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ternyata yang terjadi berbeda. Kita bisa melihat Tuhan yang bekerja melalui kita, bisa menolong banyak orang yang khususnya dalam kesulitan ini, bisa melihat kepada Kristus, satu-satunya harapan dan juru selamat dunia ini. Ya, khususnya dalam keadaan seperti sekarang ini, kita sebenarnya punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa bersaksi jauh lebih baik lagi. Karena terlalu banyak orang yang mengalami kesulitan, dan mereka cuma berharap kepada entah itu uang atau apa yang dianggap bisa menyelamatkan hidup mereka. Ini kesempatan bagi kita, orang percaya, untuk bisa menunjukkan ada Kristus yang sedang bekerja dalam segala sesuatu, dan Dia bekerja melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau mau memakai kami, terus membentuk kami, bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kami bukan hanya yang terus-menerus dengan bergumul dengan kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami bisa keluar dari kekurangan keterbatasan kami. Kami bisa melihat kepada Kristus. Kami bisa pergi dari segala keegoisan kami. Kami bisa melihat Kristus dengan kuasa-Nya yang bekerja dan menyertai kami. Maka pimpin kami di dalam ketidakmampuan kami. Mampukan kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Pimpin hidup kami, Bapa, dan pakai kami, khususnya dalam keadaan yang seperti ini, ketika banyak orang yang sedang berada dalam kesulitan. Mereka membutuhkan Kristus. Biarlah kami tidak menutupi terang Kristus dalam kami, tapi kami bisa menunjukkan bahwa ada Allah yang sedang bekerja dalam kami, dan mereka bisa percaya kepada Kristus. Dengar doa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistella pada hari ini. Cistella tidak bisa melihat teman-teman secara real, tetapi harapan Cistella kalian benar-benar berada di dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat senantiasa baik jasmani maupun rohani. Teman-teman, hari ini Cistella ingin menyampaikan beberapa warta. Ibadah MYC masih kita lakukan secara rekaman, belum secara live streaming kembali. Mohon teman-teman
teman-teman dukung dalam doa, dan biarlah lewat ibadah rekaman ini kita juga tetap sama-sama dapat memelihara iman kita ketika kita berbakti dan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, maupun juga pada waktu kita memuji Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan di dalam ibadah. Teman-teman, ada warta yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar. Ada pembicara, yaitu penginjil Ronald Oroh, yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu baik, memberikan tips praktis kepada setiap kita, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dan bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan yang sangat beragam di negara kita. Teman-teman, kita juga dilayani oleh worship leader, yaitu Cia, dan ada pemusik yang juga editor, ada Aldo hari ini. Dalam segala keterbatasan masa pandemi ini, saudara-saudari kita telah melayani Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara menyelenggarakan ibadah hari ini. Kiranya apa yang mereka persembahkan itu boleh menyukakan hati Tuhan dan setiap kita boleh terberkati. Lalu kemudian Tuhan juga boleh memberkati kehidupan pribadi dari setiap pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini. Pengumuman Cistela yang selanjutnya adalah tentang HUT GMI Immanuel. Kita sebentar lagi akan merayakan ulang tahun GMI Immanuel yang ke-53. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita mau dukung, kita mau menjadi bagian dari GMI Immanuel, karena MYC tidak bisa berdiri sendiri. MYC adalah bagian dari GMI Immanuel, dan secara keseluruhan GMI merayakan ulang tahun yang ke-53. Ada beberapa lomba yang diselenggarakan oleh panitia HUT. Ada lomba foto virtual lewat Zoom, dan juga lomba GMI 100, itu teman-teman dapat lihat detailnya di poster. Dan lomba ini terbuka, tidak pakai cara daftar ya teman-teman ya, jadi nggak langsung ikut, tapi pendaftaran itu dibuka dulu dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat lihat di poster, itu ada beberapa kontak person, dan untuk MYC, teman-teman bisa hubungi Saudara Fergus. Jadi ada kontak personnya di poster yang tertera, baik di YouTube-nya MYC hari ini, ataupun juga di IG-nya GMI Immanuel. Selanjutnya, berkaitan dengan malam hari ini akan ada obras. Obras itu singkatan dari obrolan ringan dan santai, dan malam ini pembicaranya atau narasumbernya adalah Cistela dan akan dipandu oleh Saudara Denny jam 7.30 malam sampai jam 9 malam. Karena acaranya santai, teman-teman dapat sambil ngemil, sambil makan malam. Dan acara ini sebenarnya dibuat oleh GMI Immanuel untuk menjadi ajang tatap muka dan saling mengenal. Ada interaksi antara narasumber, moderator, maupun juga dengan jemaat GMI secara keseluruhan. Teman-teman dapat mengikutinya dapat mengikutinya baik lewat link Zoom yang ada di poster ataupun juga lewat channel YouTube GMI. Itu aja warta dari Cistela. Kita mau mengakhiri ibadah MYC pada hari ini. Cistela undang kita untuk sama-sama berdiri, dan teman-teman kita akan tutup di dalam doa untuk mengakhiri ibadah MYC hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami juga bersyukur tanggal 17 Agustus kemarin kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami bersyukur 76 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Kami juga bersyukur ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kami merayakan kemerdekaan ini, kami sungguh boleh mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana kami hidup bermasyarakat di negara Indonesia yang beragam, baik suku, agama, ras maupun budaya. Kami berdoa Tuhan supaya kehadiran kami sungguh boleh membawa terang Tuhan di tengah-tengah lingkungan tempat Tuhan mengutus kami di bumi Indonesia ini.
Nah, saat ini ya Tuhan, kami juga datang kepadamu bersyukur ketika kami boleh melihat bagaimana PPKM level 4 yang selama ini terus diperpanjang dan diperpanjang. Sampai saat ini kami boleh melihat bahwa grafik kasus positif harian boleh semakin turun dan semakin turun. Kami bersyukur untuk ini ya Tuhan, dan kami terus berdoa supaya Tuhan juga yang boleh tetap memberikan kewaspadaan bagi kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, supaya benar-benar tetap dapat menjaga protokol kesehatan dengan ketat, khususnya ketika kami mulai memasuki dan menapaki bagaimana kami berjalan, bagaimana kami beraktivitas dan hidup di masa new normal nantinya ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi setiap anggota MYC, dimanapun mereka berada ketika beribadah dari rumah masing-masing ataupun dari tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan, memohon supaya Engkau yang boleh memberkati mereka di tengah-tengah kesulitan mereka, segala pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga, ataupun juga di tengah-tengah pekerjaan mereka, studi mereka, ataupun mungkin pergumulan kesehatan, atau juga pergumulan tentang ekonomi, dan mungkin juga ada di dalam pencarian pasangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di dalam setiap pergumulan anggota MYC ini. Engkau Allah yang menyertai mereka, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga setiap anggota MYC sungguh-sungguh boleh merasakan bagaimana Engkau hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau Allah yang bertindak bagi mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang juga boleh memberikan kerinduan bagi anak-anak-Mu anggota MYC ini, khususnya ketika sebagian besar dari mereka mungkin mengalami kekeringan secara rohani, di tengah-tengah pergumulan iman, pada waktu menjalani kehidupan ini, kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan siraman, kesegaran rohani, Engkau yang melawat mereka satu persatu, sehingga mereka boleh kembali merasakan kasih Tuhan yang begitu baik, kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup mereka, sungguh boleh mereka rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa supaya di tengah-tengah setiap kesulitan hidup anak-anak-Mu ini boleh menemukan dan semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan, secara spiritual makin kuat dan makin kokoh, makin tangguh di tengah-tengah segala macam tantangan hidup. Hamba berdoa Tuhan mau menyerahkan setiap anggota MYC dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh tetap dapat menjadi berkat, sehingga lingkungan boleh terberkati dengan kehadiran mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami, dan kami ingin mengakhiri ibadah MYC hari ini dengan sebuah kerinduan. Ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami ini boleh menyukakan hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita jumpa lagi di dalam channel MYC minggu depan dalam ibadah jam 10.30. Bye-bye.